sipil atau mau ke orang-orang? Mau sipil atau mau orang-orang? Itu mungkin ada motif psikopegang. Oke. Bagus, dari kontes bagus, bukti belum direkam kan? Tinggal dipotong Pak. Semua pertanyaan, operasi tes, selam tes, terus Oke. eksikel Gimana? Jadi mau pakai masker apa enggak? Overlap, legasi. Ayo ke sana. Jogi boleh Pak. Harus pakai apa tadi? Terima kasih Pak. Enggak. Enggak harus tapi syaratkan. Ya oke. Ya, coba cek. Bagi deh. Enggak apa-apa, sekalian aja. Nah, di atas Pak. Di atas Pak, di atas Pak. Enggak apa-apa, di atas Pak. Sekam ya? Ada sih. Di atas, di atas Pak, di atas Pak. Nah, di atas ini aja Pak. Udah lanjut. Gas. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Rizky, Pak Richard. Kenalkan, saya Kautsar dan rekan saya Gafar. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai apa saja yang kami telah lakukan selama kurang lebih 2 bulan berada di sini. Selama di sini kami dibawa bimbingan oleh 2 orang, ada dari Pak Rizky dan juga ada dari Pak William, serta dari kampus ada dari Bu Astrid. Oke, mungkin selama sekitar 10 menit ke depan kami akan memaparkan mengapa. Yang pertama adalah latar belakang magang, kenapa kami harus ada magang dan kenapa memilih di sini. Yang kedua adalah gambaran umum magang, yang ketiga ada progres pelaksanaan magang, ada dokumentasi dan juga yang terakhir ada saran khususnya di bagian lingkungan untuk proyek dari MDI PPJT ini. Oke, keluar dulu ya. Oke, mungkin kenapa kita pertama kali melakukan magang gitu. Magang sendiri di Universitas Indonesia adalah sebuah mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan ini kami ambil dalam 3 kombinasi utama, yaitu magang A, magang B, dan juga program kampus kompetisi kampus Merdeka dengan total SKS yang dapat kami capai adalah 17 SKS. Alhamdulillah sudah iya 12. Di sini terdapat beberapa tujuan dari masing-masing magang itu sendiri yang memiliki tujuan yang berbeda-beda, mulai dari mampu berinteraksi sosial sampai dengan mampu membuat pengalaman magang. Secara spesifik sendiri, selain dari tujuan-tujuan yang memang sudah bisa dari kampus, kami merasa magang ini perlu untuk dilakukan untuk hal eksplorasi dan juga validasi diri, penentuan arah dan tujuan setelah kampus ini kami akan mau ngapain, karena kami masih berada di tingkat ketiga kampus, dan juga kami ada rasa keingin dan juga ingin ada untuk pembelajaran mengenai implementasi dari ilmu-ilmu yang kami telah peroleh dalam kelas. Pertama mungkin langsung masuk ke gambar umum dari kami ini ya Pak. Diturunin. Kami diutus dari kampus untuk bergabung di sini di Mekanikal Indonesia dan PPJT, FO, terus ada di proyek IPAL Palembang paket A2 yang membidangi ada 2 tempat lokasi utama, yaitu ada di IPAL Kalidoni sama di Rumah Pompa Perak. Ini itu didasari oleh kerjasama antara Indonesia dan Australia lewat KIAT, kerjasama Indonesia Australia untuk infrastruktur, yang Indonesia mendapat dana hibah dari pemerintah Australia, yang dituju itu adalah pemerintah Kota Palembang sebagai tempat terlaksana proyek ini. Dan harapan nanti Sungai Musi itu dapat menerima air limbah itu sudah diolah, karena kedepannya mungkin proyeksinya air Sungai Musi itu bisa diproyeksikan menjadi sumber air minum baku. Maka oleh dari itu perlu ada pengolahan sebelum dibuang ke air Sungai Musi. Ya, Bang kan tinggal tunggu obat ke. Nah, ini ada beberapa sih cakupan magang yang diamanatkan kepada kami. Dan sebagainya cakupan magang yang sesuai dengan amanat proposal yang kami serahkan ke Pak William waktu itu perusahaan, dan sudah di-draft oleh pihak universitas. Di antaranya adalah membantu environment officer dalam kegiatan sehari-hari, mengukur dampak fisika merupakan contoh dari yang kami bantu bersama environment officer. Kemudian ada memahami operasi IPAL. Ini karena kami mengambil 2 tema magang A dan B, yang membedakan A dan B itu karena di B itu harus memahami sifat engineering dari kegiatan magang kami. Maka dari itu kami diminta untuk mempelajari operasi IPAL sebagai bentuk dari pembelajaran engineering itu. Kemudian membantu dalam pencapaian pelaporan SKRPL tahap produksi yang biasanya dilaporkan oleh di Departemen HSEQ ya di sini. Tipikal hari-harinya kami kegiatannya ya mulai dari toolbox meeting, nanti ikut dari toolbox meeting juga di Subcon, kemudian nanti biasanya diajak keliling lapangan, bisa pagi, siang, sore, tergantung biasanya Pak William atau siapa yang bisa kami ajak, terus bisa kami tanya-tanya, terus ada biasanya Pak William ngasih kami
materi untuk kita baca dulu literatur, nanti sorenya kami presentasi dengan beliau, terus nanti ada isoma, lalu ada kembali ngerjain literatur lagi. Kalau nggak ke lapangan, kalau itu bisa apa, dinamis lah. Kalau ada kegiatan di lapangan seperti waktu itu kami ada sempat hidrotes dari pipa, kami ke lapangan, kemudian nanti di sorenya akan kami presentasikan. Nah, untuk fokus pembelajaran di sini selain dari engineering, kami juga diamanahkan, diberi tambahan oleh Pak William untuk membuat laporan terkait environmental management dan health and safety, di mana kami kan di bawah Departemen Health and Safety dan Environment. Jadi kami menitik beratkan di laporan kami itu ada 3. Yang paling utama adalah environmental management yang nanti akan ditambahkan dengan health and safety serta environmental engineering. Contoh-contohnya ada, misalkan dari environmental management itu kami diajarin sama Pak William bagaimana memanage laporan, bagaimana limbah itu keluar masuk, timbangan seberapa harus sama. Nanti itu implementasinya di simple KLAK. Kemudian di health and safety kami belajar banyak dari Pak Firman, Pak Ferry, Pak Rizky, Pak Jogi. Kita ikut inspeksi kemana alat berat, ikut joint patrol dan lain sebagainya. Kalau environmental engineering kami juga belajar dari Pak Richard, Pak Luki. Ketemu kami di lapangan, diskusi, tanya-tanya gimana bentuknya, proses kami bisa jadi tahu gambaran umum proses kerjanya nanti IPAL ini seperti apa, itu di aspek environmental engineering. Mungkin selanjutnya dari awal itu kami telah diberikan 33 topik pembelajaran oleh Pak William, dan sampai hari ini 33 topik tersebut telah selesai. Topik-topik tersebut terbagi menjadi 3 cakupan utama yang terdiri dari 3 dari environment management, mulai dari bagaimana cara kita bisa mengelola limbah domestik sampai dengan permasalahan lingkungan yang ada di area proyek. Dari aspek environment engineering, untuk setiap unitnya itu sendiri bagaimana cara itu bisa bekerja dan juga apa standar baku mutu yang dapat diukur dari hal tersebut. Lalu untuk health and safety, waktu itu Pak Rizky juga telah menjelaskan mulai dari ISO 45001 sampai dengan audit K3. Secara umum waktu pas sama Pak William kami ada metode pembelajarannya. Biasanya Pak William memberikan topik, lalu kita cari studi literatur dan kita presentasikan dan diberikan feedback. Untuk laporan magang sendiri sebenarnya telah selesai, tapi tadi ada beberapa feedback yang mungkin kami akan improve itu lagi dan juga akan mengirimkan secepatnya kepada Pak Rizky ataupun perwakilan dari manajemen untuk diajukan di sini. Oke, terus ini mungkin sedikit dokumentasi tentang hal-hal yang telah kami lakukan. Kami membuat presentasinya di Balu 3. Kami juga ikut internal audit environment sama Pak Fos yang ada di Singapura itu, dan itu cukup interaktif dan kami belajar banyak dari hal tersebut. Kami ke area warga untuk melakukan penggunaan data fisika, di area warga untuk yang bekerja, dan tak juga hanya untuk kepada GV itu sendiri, tapi kita juga berinteraksi dengan subkon. Misalkan kami cukup dekat dengan Pak Iskandar dan kami sering tanya-tanya dengan beliau. Kalau ini dokumentasi ketika kami mencari informasi terkait engineering. 2 hal yang paling berkesan buat kami itu, satunya yang prosesnya tidak diulang lagi, yaitu kayak seperti joint pipa yang besar itu OD 1200, sama juga ada ketika water tightness, hydrotest. Nah itu yang kami kejar-kejar karena tidak diulang lagi, terus kesempatan itu kan jarang, jadi kami ambil data terkait itu, lalu kami juga sering inspeksi. Terus kalau ada Pak William itu sering tanya ini engineeringnya gimana, ini apa, kami biasanya ditembak di lapangan supaya bisa ngerti, suruh tanya Pak Richard, cari informasi ke Pak Andi dan segala macam ke ahli-ahlinya, kami suruh tanya. Nanti ketika di lapangan lagi, kami akan ditanya lagi di pertanggungjawaban apakah kami udah tanya atau belum. Sejauh itu nanti kami laporkan di laporan tersebut. Lalu kalau ini di health and safety, kami juga beberapa kali ke lapangan seperti kalau untuk di sini rutin lah, kami sering hampir seminggu itu adalah ke lapangan beberapa kali, bisa melapor di Senu, bisa juga langsung ke Rizky atau Pak Firman seperti yang pernah saya lakukan. Lalu diajak juga ke Monpera sama Pak William waktu itu. Di sana kami di aspek health and safety dapat 2 yang paling berkesan kalau menurut saya dan menurut kami itu confined space. Bagaimana di sana mereka ada pekerjaan di ruang terbatas, perlu banyak macam peralatan yang diperlukan, ada blower segala macam, harus ada gas test, main catch-nya ternyata juga ada permitnya itu ternyata per hari, kami juga baru tahu gitu. Ternyata lebih ketat karena resikonya memang lebih besar. Kemudian induksi, di sini yang induksi kami ini sangat apresiasi banget, sangat terkesan karena induksi itu jadi hal yang utama gitu, wajib gitu. Walaupun mereka udah pernah kesini 2 tahun, kan ada beberapa karyawan yang pindah terus tetap diinduksi lagi walaupun dengan penyesuaian. Kemudian ada juga joint patrol ini bersama Pak Rizky waktu itu diminta juga untuk membuat laporan. Jadi kami tahu nanti kalau misalkan joint patrol, suatu saat kami bikin joint patrol harus ada pelaporannya. Pelaporannya formatnya itu secara umum seperti apa, kami mendapat insight seperti itu. Lalu toolbox meeting ini yang
kalian bisa dengar banyak informasi di sini dari berbagai macam departemen. Jadi dinamika proyek ini lebih kurang kami bisa mendapat informasinya. Walaupun tidak semuanya tahu ya. Walaupun tidak semuanya paham, tapi mungkin suatu saat kami bakal ngerti juga. Oh seperti ini ternyata waktu dulu. Kemudian ada ini kami mendapat pelatihan yang bermanfaat sekali seperti APAR. Kami belum pernah sebelumnya mendapat pelatihan APAR. Di sini kami dapat pelatihan APAR, bisa mencoba kemarin praktek sama pelatihan pertolongan pertama ini yang paling krusial ini sebenarnya, bermanfaat sampai jangka waktu lama. Nah, kemudian ini kalau untuk di laporan engineering nanti kami akan menyertakan gambar-gambar seperti ini karena sebenarnya secara dari pihak kampus lebih sederhana formatnya, tapi oleh Pak William disarankan untuk memberikan gambaran yang lebih detail, walaupun tidak detail banget, tapi secara umum kami bisa memahami, menunjukkan bahwa kami itu paham engineering secara umum di sini, bagaimana flow-nya. Ini kami ada bagaimana bentuknya, lalu prosesnya, lalu ada menggambarkan dalam bentuk grafik terkait hasil pengukuran di lingkungan. Nanti kami akan simpulkan situ kira-kira apa penyebabnya, kenapa ini bisa naik, mungkin ada di laporan. Kalau ini kami mungkin menggambarkan sedikit Pak tadi terkait jadi bagaimana sih flow-nya. Kami beberapa kali tanya apalagi saran dari Pak Andi waktu itu, paling nggak kami bisa menggambarkan flow dari air limbah itu di sini tuh dibentuknya seperti apa sih? Kami akan coba jelaskan sedikit. Jadi air limbah itu dari Montpellier sana itu dibantu pompa untuk menaikkan permukaan air ke atas supaya nanti ke arah sini lebih mudah gravitasinya. Nggak harus menggali di sini lebih dalam lagi, karena itu kan akan menghasilkan kos yang lebih banyak. Sampai di sini nanti akan diterima di inlet works. Itu ada unit pertama, istilahnya unit operasi. Ya, ada unit operasi dan proses inlet works itu unit operasi yang lebih banyak mengolah secara fisik, memisahkan, menyaring dan lain sebagainya. Nah, inlet works ini juga menerima dari SWPS dan SA atau Sector Receiver. Jadi nanti ada 2 truk yang seperti truk tangki septic dari rumah itu yang tidak tersambung oleh pipa akan setor di situ. Maksimal itu 2 truk dalam sekali setor. Jadi nanti akan dibantu oleh SWPS mendorong air, mengangkat muka air lagi masuk ke inlet. Di inlet itu nanti akan dipisah sampah besar, kerikil di grid chamber, baru nanti kerikil dan sampahnya dikeluarkan lewat conveyor ke bin-bin yang movable itu, yang warna kuning-kuning itu, baru nanti airnya lanjut ke ADR. Sedangkan sebenarnya di desainnya itu juga mengakomodasi apabila cuaca Indonesia kan berubah-ubah, ada kadang hujan deras atau kadang kemarau. Nah, kalau hujan deras itu mereka menyiapkan overflow. Jadi apabila inlet itu sudah overflow dan over capacity, dia akan overflow langsung ke direct ke musi atau ke unit-unit selanjutnya yang telah dipertimbangkan pengolahannya. Ini bisa Iya, mungkin setelah dari ABR, sini ABR dia akan masuk ke dalam EDB atau Effluent Diversion Box. Effluent Diversion Box ini akan mengalirkan melalui 2 hal. Yang pertama adalah dia dapat mengalirkan langsung ke CCP, itu 1 unit terakhir sebelum kondisi, dan bagaimana cara kita bisa menentukan bagaimana dia akan mengalir ke CCP, yaitu saat terjadinya hujan deras airnya akan semacam overflow. Nah, dari Effluent Diversion Box itu akan masuk ke dalam BTF FPS, BTF Feed Pump Station. Di sana nanti akan ada 3 pompa. 3 pompa itu akan memompakan air limbah menuju biological treatment filter. Nanti di atas itu ada semacam distribution arm yang akan mendistribusikan air limbah tersebut. Dalam tersebut juga akan ada media-media yang membersihkan bakteri-bakteri untuk melahirkan air limbah. Setelah masuk BTF FPS akan masuk ke NTF FPS ataupun Nitrate Recycle Feed Pump Station. Di sana nanti akan terbagi menjadi 2 lagi. Ada beberapa yang akan di recycle kembali lagi ke bagian inlet. Di inlet kenapa harus ada recycle? Recycle tersebut bertujuan untuk menjaga supaya kondisi bakteri-bakteri yang hidup di ABR BTF itu dapat memiliki sebuah kondisi yang stabil gitu. Saat adanya pengolahan ini kemungkinan besar pH-nya akan makin turun, sementara bakteri-bakteri tersebut sangat sensitif akan perubahan pH. Makanya dari adanya recycle tersebut. Lalu setelah masuk ke NTF FPS akan masuk ke dalam clarifier, di mana di sana nanti akan ada semacam pengendapan. Setelah dari clarifier nanti akan masuk ke CCT untuk dilakukan dosing untuk membunuh patogen ataupun organisme berbahaya lainnya, dan akhirnya akan diadakan outfall yaitu ke Sungai Musi. Secara umum seperti itu. Nah, kalau lumpurnya itu nanti akan dialihkan ke SDB di sludge drying bed. Jadi sebenarnya SDB itu ya pengolahan secara sederhana aja, dia hanya mengandalkan aliran lumpur dari sludge pump itu nanti diendapkan di situ, dikeringkan di situ,
sampai nanti dia kering, total konsentrasi solidnya itu tinggi, baru nanti pengolahan selanjutnya diserahkan kepada, bisa aja diolah jadi pupuk atau diolah di sini jadi biogas nanti di pihak lain, karena di sini pengolahannya hanya sampai mengeringkan lumpur itu. Nah, itu suatu pendapat itu. Oke, mungkin ini slide terakhir gitu. Apa yang bisa ditingkatkan dari proyek PCSP ini terkait dengan lingkungan? Di sini kami mengidentifikasi 3 pain points utama, yaitu dari aspek pengetahuan, yang kedua itu adalah dari aspek sebuah manajemennya sendiri dalam ESG, dan ketiga itu adalah manajemen limbah gitu. Di sini kita melihat ada sebuah pain points. Yang pertama adalah dari segi pengetahuan. Kami perhatikan bahwa kita nggak pernah ada yang namanya environmental talks, mungkin ada safety talks gitu. Sementara waktu itu pada saat audit dengan Pak Ko gitu, dia bilang kenapa di sini nggak ada environmental talks gitu. Padahal teman-teman di sini harusnya juga lebih aware terhadap lingkungan gitu. Dapat kita lihat sendiri beberapa waktu itu pada TBM ada sebuah subkon yang buang air besar di pada tidak tempatnya. Hal itu menunjukkan kurangnya pengetahuan akan lingkungan, secara spesifiknya adalah sanitasi. Yang kedua adalah dari ESG gitu. ESG ini dapat menjawab pertanyaan berapa besar karbon dioksida ataupun emisi yang dihasilkan dari pembangunan proyek ini. Sejauh ini kami dan sejauh ini proyek ini belum mengukur seberapa besar emisi yang dihasilkan. Pengukuran emisi yang dihasilkan itu sekarang itu cukup penting karena dengan adanya perhitungan tersebut kita dapat melakukan carbon offset, di mana kita mungkin dari Mekanoldowo bisa menginvestasikan sejumlah uang untuk membuat untuk menetralisir dari karbon yang dihasilkan. Yang ketiga adalah dari segi manajemen limbah itu sendiri, kami melihat di sini bahwa manajemen limbah yang dilakukan itu berfokus pada 2 hierarki paling bawah, yaitu pada disposal dan juga recovery. Kita melihat ada recovery dari metal-metal tersebut dijual kembali dan juga sebagian lagi di disposal. Padahal kami percaya bahwa manajemen limbah yang paling baik adalah dari aspek yang paling atas, yaitu dari aspek preventif, di mana sebisa mungkin kita meminimalisasi limbah yang dihasilkan. Mungkin sekian beberapa rekomendasi dan juga apa sih yang telah kami lakukan selama magang di sini kurang lebih selama 2 bulan. Untuk penjabaran yang lebih jelas dan juga teknis, mungkin Pak Rifki dapat membaca nanti di laporan magang kami. Mungkin itu ini aja. Sudah dengan Pak Bila. Jarang Pak Paru bilang mau video foto. Oh iya, jarang. Bagus sekali ya presentasinya. Ada saran buat kami juga. Nanti itu jadi masukan buat kita ya. Oke, atau mungkin ini udah posisi di hampir 80% proyek. Jadi saya tetap teruskan ini. Nanti tinggal tidak lanjut manajemen gimana responnya. Maka dalam sisa proyek ini ada ingatan lah ya. Mungkin bisa kita slide per slide ada beberapa ini nanti ini nanti dikumpulkan enggak ya. Kalau Bapak mau boleh kita biasa ke Bapak Di arsip aja. Oke. Yang magang ini berarti teman-teman lakukan A, B dan PKKM biar dapat 12 SKS. Iya, Pak. Jadi kalau nilainya A bisa dongkrak IPK gitu ya. Nah, ini sih bisa Pak, nggak diambil dalam satu ini Pak, nggak dalam satu semester. Oh iya, oke, lanjut. Nah ini jadi yang paket A2 itu dananya dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Jadi yang pemerintah Indonesia sama Pemkot itu intinya pemerintah Indonesia ya, itu yang paket lain. B2A dan B2B. Yang B2A di Karya, B2B Waskita. Yang khusus A2 uangnya dari Australia. Jadi kontraktor merepresentasikan itu Pak ya? Kontraktor yang bekerja di Iya, paket-paket itu merepresentasikan iya, itu. betul. Ya, betul. Jadi itu yang perlu mungkin direvisi, di laporan juga ya, mungkin tadi saya sempat. Kalau PCSP secara keseluruhan ya dari paket A sampai C nanti itu ada porsinya pemerintah Indonesia sama Australia. Cuma khusus A2 proyek yang teman-teman ikutin itu dananya dari Australia saja. Oke. Gitu. Yang A2 itu dana Australia saja. Ya, nggak ada APBD. Nggak ada APBD, itu murni Australia. Oke.
yang lainnya join Pak ya? Hah? Untuk yang lain paket lainnya dananya juga join atau dari pemerintah Indonesia aja gitu? Indonesia aja. Oh, yang paket lain hanya Indonesia. Iya. Oh. Yang pas kita Adhikarya itu APBN semua. Oh. Oh. Ya. Oke. Ini oke udah, ini dari siap ini loh. Hari-hari. Ini maksudnya terpenuhi itu maksudnya Oh, kita udah belajar maksudnya. Jadi sudah kita laporkan di laporan. Iya. Oke. Terus yang laporan magang tuh proyek pembangunan Palembang City Storage Project. Nah, olehnya ini di bawah. Oh, biar Ya, PCSP Oke. enter oleh PT Generator oke ya. Oleh dosen pembimbing lapangan. Oke. Sudah oke lanjut. Nah ini tadi mana ya? Lanjut. Nah ini nih. Nah itu tolong diganti tuh foto yang tuh di crop. Ini ya. Nah, di crop tapi Paham. masih crop aspek ya. Iya. Kan ada kan crop. Ada, Pak. Crop. Oke, lanjut. Ini udah oke. Lanjut. Nah ini juga oke. Ini bagus lagi. Kalau ada ini ada panahnya ya, jadi nggak tahu. Jadi kalau saya kan dulu dosen juga ya, saya kalau bagian ini saya tak kasih panah tambah arahnya kemana arahnya ketika menjelaskan. Dan itu kekhasan saya waktu tugas kuliah juga gitu, lain cuma membaca gitu, tapi kalau saya masih ada alurnya, ada klik-kliknya enak. Atau mungkin misal dari mana dulu dosing time teman-teman highlight transparan misal doang tuh nggak apa-apa, ini kan gambaran. Lanjut. Nah ini juga tadi, jadi peserta akan tahu dari mana kita jalan ya. Mungkin di situ kan nggak ada panahnya kecil tapi kan dikiranya elektron. Mana dulu side water berarti masuk gitu, atau dikasih highlight blok. Jadi misal mas ini side water masuk, ini di blok, masuk kemana, ini di blok APR, blok di highlight gitu. Jadi ini arahnya ke sana. Oke lanjut. Nah ini pain point itu berarti kekurangannya ya. Aspek pengetahuan. Iya, memang kurangnya pengetahuan pembaca dan aspek ini. Ya, betul, rekomendasinya Envirotalk betul. Jadi ya itu saya dulu pernah sampaikan ke William kasih Envirotalk, maupun sama siapa? Mungkin Williamnya sekali atau bagaimana. Sekedar untuk memoderasi TPM aja itu effortnya luar biasa itu ya. Jadi harusnya ada ya, harusnya di hari apa kita ada Envirotalk, bisa nanti kita tinggalkan. Nah yang proyek belum melakukan emisi kan itu ya? Iya, emisi kan. Oke, jadi secara kewajiban proyek dari klien tidak ada. Makanya kami nggak melakukan itu. Tapi memang kita ada pengukuran kualitas udara yang tiap semesteran. Ya, ada. Yang infonya kualitas udaranya masih bagus. Otomatis dengan pendekatan deduktif, berarti nggak ada pengaruh emisi kan? Gitu loh. Cuma memang kita nggak melakukan itu. Saya harus cek dulu perhitungan emisinya berapa. Apakah dui ya memang harus, tapi apakah ada kewajiban kontrak kita? Karena urusannya dengan pembersihan, betul. Kalau kita ngikutin ideal, itu biayanya sangat tinggi sekali. Ya. Manajemen limbah, fokus recovery dan disposal.
Ya, jadi itulah tantangan di industri konstruksi. Jadi industri konstruksi itu kan bangun mesti ada sisanya. Kita nggak bisa mencegah orang tidak ngeluarin waste besar ton ya. Udah biar nggak dibuang dikemanain gitu ya. Ternyata masih ada sisa. Nah, ini harus dibuang. Kita pengen dijadiin apalah, cetak kenapa atau apa gitu kan? Dan itu tidak terjadi. Ya, reuse mungkin ada tapi sedikit ya, misal gini, panel casting formwork itu kadang kita gunakan lagi untuk rampu K3 gitu. Ribar itu. Ribar Tangga. Hah? Untuk tangga. Ribar untuk tangga ya kita nggak rekomendasi. Ribar tuh biasanya untuk bikin Jalan-jalan Pak, buat bikin line orang jalan. Oh iya ya, apa akses pejalan kaki gitu ya ada. Recycling kita nggak ada tempat recycling, tapi ada beberapa limbah kita itu kita taruh di tempat 3R tuh, TPS 3R, recycling center. Itu udah beda kewajiban apa di situ ya? udah mereka yang merecycle ya. Tapi pola pikir untuk merecycle ada. Cuma kita nggak bisa merecycle. Nah gitu, nggak ada tempat recycle. Recovery ya yang sedang kita lakukan itu dan disposal. Cuma tantangannya adalah yaitu yang pekerja pengetahuan itu, kerja yang ya mereka fokusnya kerja aja, mereka nggak terbiasa untuk mendapatkan lingkungan, saya bilang iklim K3L seperti ini mereka nggak pernah. Agak shock ya. Bukan budaya K3L ya, kalau budaya kan sudah otomatis nih. Tapi ini karena sifatnya sementara, hanya bisa iklim kan ya. Kenapa iklim, nanti mereka pindah proyek bisa jadi berubah total tuh. Yang kita bangun selama ini mungkin di proyek tidak di-maintain, mereka kembali ke kebudayaan lama atau kebiasaan lama mereka. Itu bisa sih, kita sih fokus mengusahakan prevensi. Kalau di safety kan itu kontrol eliminasi kita sebisa mungkin hindari bahaya. Ini juga sebisa mungkin hindari nyampah. Tapi misalnya di konstruksi harus nyampah. Masalahnya sampah ini yang harus kita kelola. Sementara kita SDM untuk enviro terbatas. Sekarang kita harus lakukan sendiri karena waktunya sudah mepet untuk enviro. Makanya nanti misal ada dari UI ada yang datang lagi, ya kita terima kasih akan terbantu. Ya. Oke, Terus saya mau tanya Pak, boleh Pak? boleh dong. Ini Pak, sebenarnya kalau saya sih di health sih Pak, kan orang medis cuma satu, kan krusial banget Pak sebenarnya kan. Iya. Apalagi kalau malam Pak, itu gimana Pak penanganannya Pak? Saya masih belum Penanganan jawab. apa nih? Kalau ada insiden malam hari Pak? Ya moga-moga nggak ada. Ya mudah-mudahan nggak ada kan. Ya kita ada namanya Emergency. call. Tapi efektif ya Pak, kan butuh waktu juga kalau misalkan para medisnya nggak di tempat. 20 menit. Tuh. Ya efektif atau tidak kan di sini kan ada safety juga. Iya. Ya kan. Dia akan bisa mengarahkan sambil menunggu paramedik datang. Si paramedik bisa mengarahkan si safety-nya bawa busri dulu. Bisa. Ya, safety-nya mungkin nggak punya basic paramedik, mungkin hanya first aid saja gitu ya. Tapi karena nggak punya skill di first aid, ya akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ya nggak masalah. Itu kondisi sama. Montera juga gitu, nggak ada paramedik, gitu kan. Nah, itu kita nggak bisa menyediakan paramedik di 4 lokasi, 2 lokasi dan 2 shift kan berarti 4. Kita nggak ada. Semua anggaran konstruksi itu terbatas, beda dengan anggaran operation ya. Plan, tambang, migas yang anggaran tiap tahun bisa diajukan, tambah kurang tambah kurang. Jadi itu kalau untuk health, untuk
emergency biasanya orang akan menghubungi kita arahkan mereka kemana, bagus sesuai bagus silom, nanti urusan administrasi kita tembak dari rumah. Kayak kemarin yang bagian first aid itu yang bantu masih setidaknya orang tahu harus ada, setidaknya jangan asal nolong lah, nanti malah lagi Ya mungkin paling dari saya itu first aid-nya dimasifkan lagi Pak. ya. Udah beberapa minggu libur nih kan. Padahal kami ada Sabtunya nggak ada, biasanya kan rutin Sabtu tuh Pak. Itu penting juga sih buat teman-teman apalagi bapak di kantor kan. Siap. Tapi perwakilan dari lapangan Pak paling krusial, pekerja-pekerja mereka yang paling ini apa? Potensial. Oke. Ini biasanya sih itu Pak. Bisa. Ya. The thing is adalah kita load banyak, SDM terbatas, jadi kadang kita harus mengcover ya nggak apa-apa, memang kita punya lebih banyak yang tahu lebih aman. Oke, very good job ya, sukses selalu. Salam pula itu ya, street ya, salam hormat lah. Sekarang bisa kerja sama. Ya. Oke, nanti sesampainya di UI atau di mana CV-nya mungkin diperbarui, kirim ke saya, bisa di database. Ada yang teman-teman ada di ST, nanti ada kebutuhan, jangan berdoa, tapi setidaknya saya punya standar. Itu nggak cuma pilih mah. Oke, di sini satu pertanyaan boleh. di luar ini juga mungkin kayak Bapak ada pesan-pesan atau saran buat kita Kami Pak, saran kan kita masih semester 5 nih. Ya. Gimana cara kita bisa maksimalin sampai lulus kuliah nanti, ataupun gimana cara kita bisa istilahnya sukses Semester 5 berarti masih ada 6, 7 ya. Iya, 7, 8. Kayak apa sih fokus kita sekarang gitu supaya bisa build career yang seperti Bapak atau Oke. Semester 5 itu semester bandel-bandelnya. Jadi udah merasa senior tapi belum mau lulus, belum siap lulus. Betul nggak? Ya. Tahu kan? Jadi ikut aktivis, ikut BEM, HMJ, enggak? ikut organisasi. Iya, organisasi apapun lah ya. Organisasi itu boleh. Itu nanti bentuk soft skill teman-teman. Tapi dan itu menyenangkan dan itu nyaman. Nah kalau nyaman itu berbahaya. Ya teman-teman harus fokus ke misi. Misinya apa? Lulus tepat waktu. Jadi sesudah ini magang apa nextnya? KKN. KP. Kerja praktek. Ini beda lagi kan? Iya. Nah itu nanti ambil sebanyak-banyaknya ilmu, ya sebanyak-banyaknya training, kayak CV teman-teman. Ya, ketika nanti sudah lulus, CV itu yang akan menjadi daya jual teman. Biasanya kan kalau di lowongan kerja kan diutamakan pengalaman 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Tidak usah khawatirkan itu. Tidak usah khawatirkan itu, masukkan aja lamaran. Ini konteks swasta ya. Kalau yang teman-teman fokus karirnya mau ke ASN ya berarti ya udah belajar tes CPNS saja. Tapi di kami arahnya nggak ke situ. Perkaya CV teman-teman, dan nanti ada panggilan bahwa nilai jual teman-teman adalah pengalaman magang, ya nanti KP, pengalaman organisasi dimunculin, ya dimunculin di situ, itu yang akan jadi pengalaman teman-teman. Jadi artinya ini mahasiswa walaupun baru lulus tapi sudah kaya pengalaman, walaupun bukan pengalaman kerja ya, tapi ini sudah mentalnya sudah terbentuk. Gitu.
Kalau menurut semua pengalaman ya yang baru lulus nggak akan apa ya. Yang kedua, teman harus bersyukur alma-maternya oke, jadi itu menjadi menjual ya banyak sekali misalnya Freeport Google atau di perusahaan-perusahaan internasional lah atau nasional yang bonafit itu kalau udah lihat oh ini dari UI itu udah kursnya udah tinggi kurs Ya. kemampuannya gitu. Jadi kalau dimanfaatkan itu dimaksimalkan dan juga ya bikin UI bangsa ya cari tempat sebanyak-banyaknya ya, tergantung teman-teman lah, mau jadi pengusaha atau kerja terserah gitu. Entah teknik ini kan biasanya ini ya karir di awal karir nanti ya jangan dipilih misalnya kira-kira bisa masuk dulu ya masuk baru dari cari yang lain itu ya jangan banyak itu karyawan terjebak di keputusan mereka sendiri ya dan nggak mau melihat kanan kiri peluang yang banyak yang lebih besar gitu ya nanti teman-teman kalau ada waktu beli buku atau baca buku judulnya Who Moved Manitsis. Saya udah baca Pak. Spencer. Ya. Itu dibaca Mas. Di situ Mas akan belajar bahwa nanti kerja itu nggak cuma di satu tempat itu. Nah, ya ada banyak tempat lain yang gitu. Oke. Jadi sambil kerja ya sambil cari-cari tempat cheese station yang lebih baik. Jangan terlalu sempit di cheese station. Ya. Saya kasih gambaran teman-teman kami di CV, mereka terbiasa di situ. Hanya untuk keluar dari situ, bingung kerja apa lagi gitu ya. Yang mereka pikir kerja kami hanya di situ aja. Padahal di situ mungkin kejunya sedikit. Waduh keju yang lebih besar lagi, tapi orang tuh takut untuk bukan masalah profesional ya pasti kontak Ya. sama orang tuh dari kerja bukan karena wawancara aja karena relasi dan waktu performance ini staff setting karena staff kamu butuh yang mana ya oke Pak experience ini atau ini kita para manajer telepon-teleponan aku butuh ini nih aku butuh ini gitu. Sana juga aku butuh ini kira-kira sudah aktif sama dengan nanti proyek sini selesai nggak ada tempat lagi misal nggak ada proyek lagi saya harus telepon tampung anggota ini itu bagian dari network dan teman-teman harus membuka wawasan network seperti sip lagi udah Paling ini Bapak mau berangkat ya sekarang? nanti jam 3 cuma aku harus nyiapin materi Paling ini sih paling administrasi aja. apa itu? Yang surat tadi jadi kita harus kalau bisa selesai hari ini supaya kita bisa mendapatkan tambahan nanti di UI. Kontrak ya? Iya kontrak. Oke. Aku udah review, udah aku edit, harusnya udah kecil. Aku telepon Mas Anton ini biar segera di kapan ke Jakarta? Besok Besok Pak. Jam berapa? sore. Oh sore. Kita makan jam 3 ya. Iya jam 3. Jam 3 dari Dari berarti lagi. Iya Berarti yang Berapa kali? jam 7 kan ya? Iya ke Halim. Oh yang enggak. Sudah. Oke. Sip. Dulu boleh Pak. Foto. Boleh. Ayo. Kita bawa jakun foto betul. Boleh. Bapak kan punya juga sekarang Pak. Iya, kemarin istriku yang jahitin logonya.